Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi nomor 335 27 Sya'ban 1445 Hijriah atau 8 Maret 2024 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Tak terasa Ramadan akan kembali menyapa kita. Kali ini kita akan segera memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa, yang bisa mengantarkan seorang muslim meraih derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Ramadan adalah bulan yang bertabur dengan pahala dan aneka keberkahan. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin." Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Pada malam ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, pedoman hidup manusia, yang menjadi sumber kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada saat Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-Qadar ayat 1-3. Singkatnya, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah berlimpah. Karena itu, selayaknya setiap muslim bergembira sekaligus menyiapkan diri sebaik mungkin setiap kali menyambut kedatangan Ramadan, tamu agung yang membawa banyak sekali keutamaan. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, perisai dan penghapus dosa. Puasa Ramadan yang benar-benar dijalankan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariah adalah perisai atau pelindung dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sawmu junnatun minan nar, kajunnati ahadikum minal qital." Puasa Ramadan merupakan perisai dari azab neraka, seperti perisai salah seorang dari kalian dalam peperangan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Puasa Ramadan juga bisa menjadi sarana penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridha Allah, dosa-dosa yang telah lalu
pasti diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, puasa dan takwa. Memasuki Ramadan kali ini, tentu kita berharap puasa kita benar-benar bisa mewujudkan ketakwaan hakiki dalam diri kita. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyelisihi janji dan firman-Nya. Jika umat ini mengerjakan ibadah puasa Ramadan dengan benar sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya takwa sebagai hikmah puasa itu akan dapat terwujud dalam dirinya. Apa yang disebut dengan takwa? Imam At-Tabari saat menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 di atas, antara lain mengutip Imam Al-Hasan yang menyatakan, orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan atas diri mereka, sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan kepada mereka. At-Tabari Jami'ul Bayan li Ta'wilil Quran, juz 1 halaman 232 sampai 233. Takwa dalam pengertian semacam ini tentu harus selalu melekat pada setiap muslim, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Demikian sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ittaqillaha haitsumma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terkait dengan frasa ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, dalam potongan hadis di atas, banyak ciri atau sifat yang dilekatkan kepada orang-orang bertakwa. Orang bertakwa antara lain adalah orang yang mengimani yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian harta, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, dan meyakini alam akhirat. Orang bertakwa juga biasa menginfakkan hartanya pada saat lapang ataupun sempit, mampu menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Lalu, jika melakukan dosa, maka ia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon ampunannya dan tidak meneruskan perbuatan dosanya. Tentu masih banyak ciri atau sifat orang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun terkait frasa haitsumma kunta, dapat dijelaskan bahwa haitsu di sini bisa merujuk pada 3 makna: tempat atau makan, waktu atau zaman, dan keadaan atau hal. Karena itu, sabda baginda Rasulullah SAW kepada Mu'adz radhiyallahu an tersebut adalah isyarat agar ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak hanya di Madinah, tak hanya saat turun wahyunya, tak hanya saat bersama beliau, juga tak hanya saat dekat dengan masjid Nabi SAW, namun hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Atiyah bin Muhammad Salim, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, halaman 4-8. Dengan demikian, jika memang takwa adalah buah dari puasa Ramadan yang dilakukan oleh setiap mukmin, idealnya usai Ramadan setiap mukmin senantiasa berupaya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tentu dengan mengamalkan seluruh syariahnya, baik terkait akidah dan ibadah, makanan, minuman, pakaian dan akhlak, muamalah, seperti ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, sosial, budaya, dan lain-lain, maupun ukubat, sanksi hukum seperti hudud, jinayat, ta'zir, maupun mukhalafat. Bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan sholat, melaksanakan puasa Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat, dan menolak penerapan syariah secara kafah dalam semua aspek kehidupan. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah,
totalitas takwa. Perlu difahami, tak hanya puasa yang bisa mengantarkan pelakunya meraih derajat takwa. Di dalam Al-Quran tak hanya ayat tentang kewajiban puasa yang diakhiri dengan frasa la'allakum tattaqun. Di dalam beberapa ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, antara lain, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 179. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku yang lurus atau Islam. Karena itu ikutilah jalan itu dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian tercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Jelas, tak cukup dengan puasa orang bisa meraih derajat takwa. Ibadah, yakni totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan hukum qisas serta keberadaan dan keistiqomahan kita di jalan Islam dan dalam melaksanakan seluruh syariat Islam, itulah yang bisa mengantarkan kita meraih derajat takwa. Pendengar buletin dakwah kafah rahimakumullah, perlu pemimpin bertakwa. Di tengah sistem kehidupan sekuler yang tidak menerapkan syariah Islam secara kafah saat ini, kaum muslim tentu membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa mewujudkan hikmah puasa dalam dirinya, yakni takwa. Di antara kesempurnaan puasa pemimpin yang bertakwa adalah menjaga puasanya dari perkataan dusta atau qaul az-zur. Kedustaan hanya akan membuat puasa seseorang sia-sia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, falaysa lillah hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, maka Allah tidak membutuhkan upayanya dalam meninggalkan makanan dan minuman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang adil, yakni yang menerapkan syariah Islam. Pemimpin yang bertakwa sekaligus adalah pemimpin yang amanah. Ia tidak akan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya atau secara sengaja menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Pemimpin semacam ini tak akan mengkriminalisasi Islam dan kaum muslim. Mereka pun tidak akan menghalang-halangi, apalagi memusuhi orang-orang yang memperjuangkan penerapan syariah, termasuk penegakan khilafah yang merupakan tajul furud atau mahkota kewajiban di dalam Islam. Bahkan mereka akan berupaya menerapkan syariah Islam secara kafah sebagai wujud ketaatan total diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk mewujudkan totalitas takwa baik dalam level pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi buletin dakwah kafah edisi 335 27 Sya'ban 1445 Hijriah atau 8 Maret 2024 Masehi. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.